Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini setelah dan mengikuti seluruh rangkaian agenda dari putusan sidang etik yang digelar oleh Dewan Pengawas KPK sebagai bagian dari proses yang sering kami sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa KPK tegas terhadap siapapun insan KPK yang diduga baik itu melanggar etik, begitu ya, yang kemudian nanti dilanjuti dengan disiplinnya dan proses-proses penindakan di KPK itu sendiri secara paralel sedang terus kami lakukan di KPK. Nah, untuk hari ini itu satu hal yang kemudian diselesaikan oleh Dewan Pengawas KPK berupa putusan etik, begitu. Nah, selengkapnya terkait dengan putusan etik sore hari ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu Dewas terkait dengan apa yang sudah tadi dibacakan terkait dengan putusan etik tersebut. Setelahnya nanti kami beri kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya, kita fokuskan terkait dengan apa yang menjadi materi putusan dari pagi hingga sore hari ini. Sebutkan namanya dan kemudian nanti dari media apa serta pertanyaannya secara langsung to the point mengingat waktu teman-teman semuanya. Baik, kami persilahkan Pak THP, Ketua Dewan Pengawas KPK untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan dari penyelesaian dugaan kecurangan ataupun fraud di rutan cabang KPK dimaksud. Kami silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada hari ini Dewan Pengawas telah menyidangkan kasus yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pegawai KPK, khususnya para petugas rutan KPK. Keseluruhan para pegawai yang disidangkan pada hari ini adalah berjumlah 90 orang. Terdiri dari 6 berkas perkara. Jadi yang disidangkan ini hari ini ada 6 berkas perkara. Seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga tentunya sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung. Jadi ada 2, 1 mengenai putusan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi berat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada berjumlah 78 terperiksa. 12 orang diantaranya adalah keputusannya menyerahkan kepada Sekretariat Jenderal KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya. Kenapa? Karena mereka itu adalah melakukan perbuatan sebelum adanya Dewan Pengawas KPK, sehingga Dewan Pengawas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut. Oleh karena itu kita serahkan kepada Sekjen untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Sedangkan yang 78 orang dari 90 itu telah dijatuhkan sanksi tadi berupa sanksi berat yang berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Perlu saya jelaskan juga, sejak pegawai KPK berubah menjadi ASN pada tanggal 1 Juni 2021, maka sanksi etik untuk pegawai hanya berupa sanksi moral. Dalam hal ini permintaan maaf. Yang terberat itu adalah permintaan maaf secara terbuka dan langsung. Namun majelis sesuai dengan ketentuan kode etik dapat merekomendasikan kepada Sekretariat Jenderal selaku PPK
pejabat pembina kepegawaian untuk mengenakan kepada yang bersangkutan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, di dalam putusan perkara yang telah dijatuhkan tadinya, semua terperiksa 78 orang itu direkomendasikan oleh majelis untuk dikenakan dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP, Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Di situ ada sanksi. Nah, itu yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sejak berubahnya pegawai KPK menjadi pegawai SN, maka sanksi yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik hanya dapat dikenakan sanksi moral berupa permintaan maaf dengan gradasi ringan, sedang, dan berat. Ya, ada permintaan maaf secara tertutup, ada permintaan maaf secara terbuka tapi tidak langsung. Nah, ini yang berat, permintaan maaf secara langsung. Bagaimana bentuknya? Nanti akan dilaksanakan tentunya oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, selaku pejabat pembina kepegawaian, PPK. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semua dikenakan pelanggaran pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021. Apa itu? Yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan komisi dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya selaku petugas tahanan, dia mendapatkan satu keuntungan pribadi berupa uang. Saya rasa demikian pengantar dari saya. Mungkin ada ditambahkan oleh Ibu atau yang lain, silakan. Saya rasa cukup? Cukup? Ya, kalau sudah cukup, sudah. Silakan. Silakan, Mas, dari sini ya. Oke, Mas. Silakan sebutkan namanya ya, Mas. Kita langsung ke poin pertanyaannya ya, saya singkat, Mas. Silakan. Selamat sore Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini mau memperjelas nanti bagaimana eksekusinya itu. Maksudnya siapa yang bentuk perminta maafannya gimana, atau diserahkan lagi ke KPK atau mereka kompres terus minta maaf atau bagaimana. Terus mau memperjelas lagi, tadi kan beberapa disebutkan itu ada pemberinya, tahanan yang memberi. Tadi aku beberapa klaster itu tadi tidak semua disebutkan berapa orang yang ngasih tahanan. Tadi aku catat kayak beberapa gitu. Nggak semua dibacakan tadi. Nggak semua dibacakan tahanan yang memberikan ke pegawai rutan itu. Tadi ada keseluruhannya berapa tahanan sih dan siapa aja gitu. Terus yang pertanyaan selanjutnya, tadi pas dibacakan itu ada pembelaan juga dari beberapa pegawai itu, bahkan semacam curhatannya mereka menerima pungli itu karena pasca dia diangkat jadi ASN itu kenaikan gajinya cuma 100.000 begitu.
Dan mereka menganggap kami tidak pernah diperhatikan, kami juga nggak mau di pegawai rutan begitu ya. Meskipun ada pertimbangannya dari tadi Dewasna itu, pertanyaan apakah tidak dimasukkan sebagai apa ya, semacam evaluasi buat KPK gitu untuk lebih memperhatikan, atau siapa yang bertanggung jawab soal pertahanan begitu. Nah ini juga apakah ada kaitannya sama apa perubahan revisi undang-undang KPK kemarin itu yang akhirnya menjadikan semua ASN yang ternyata tidak memenuhi harapan para pegawai itu soal gaji dan segala macam. Kan kalau tadi pembelaannya itu soal gaji mereka kan, makanya mau menerima gitu. Itu yang pertama. Terus yang terakhir ini memperjelas soal tadi itu banyak disebut saudara Hengki gitu, yang mengatur siapa lurah dan segala macam. Sementara dia tidak ada di ini tadi, tidak di sidang. Itu siapa sih? Maksudnya apakah sekarang masih di KPK, apa sudah kembali ke Kemenkumham atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas. Sampingnya langsung Mbak. Ya, saya Aisyah dari Tempo. Yang pertama, apa saja upaya KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dampak dari peristiwa ini? Karena apakah permohonan maaf secara langsung itu dan terbuka itu dirasa cukup? Lalu bagaimana bentuk teknisnya? Kenapa tidak langsung hari ini saja dan harus menunggu? Lalu yang keempat, ada juga pembelaan tadi bahwa gaji tidak sesuai dengan beban tugas dan mewajari jika di rutan-rutan itu juga ada loh, dan wajar kalau ada pungutan liar seperti ini. Apakah menurut KPK itu tidak sesuai atau bagaimana? Oke, makasih Mbak Aisyah. Tadi Chandra ya? Oke Mas, silakan. Iya, mau nanya ini kan tadi kalau nggak salah dalam persidangan disebut bahwa pegawai yang menerima ini kebanyakan dari Kemenkumham dan outsourcing. Nah, kenapa Dewas KPK tidak memberikan putusan yang mengembalikan dia ke instansi asal gitu? Karena kan ya ini kan udah melakukan pelanggaran yang berat di KPK, kenapa masih tetap dipertahankan di sini gitu? Terus yang kedua mengenai efek jerak, ini kan cuma minta maaf ya. Dan 90 orang kayaknya nanti dia balik lagi ke tempat kerjanya kayak ya udah semuanya minta maaf juga sama aja berarti kan. Nah, apakah Dewas maupun KPK sudah membuat sistem yang lebih canggih lagi di rutan itu biar para terperiksa ini besoknya nggak ngelakuin lagi, karena kan pada dasarnya kalau udah sampai vonis ini tinggal memperbaiki sistem yang ketahuan kemarin kan gitu ya. Oke, silakan berikutnya. Langsung, Mbak. Ya, saya Janti dari Jakarta Post. Mau tanya, total uang pungli yang diterima oleh seluruh terperiksa itu berarti totalnya berapa ya Pak? Terus sama tadi sudah disebut oleh Hengki yang pegawai Kemkumham yang menunjuk lurah itu siapa, dan mungkin tindak lanjut berikutnya mungkin dari KPK itu seperti apa? Sama ini Pak, tindak lanjut kemudian akan seperti apa gitu. Terima kasih. Sebelah sini. Ya? Ya, nanti akan dijelaskan. Izin opung, saya Niam dari kompas.com. Mau menanyakan, kan saya ngecek juga di Perdewas nomor 3 2021 itu ya, bahwa sanksi berat untuk pegawai ini hanya permintaan maaf secara langsung dan terbuka gitu. Apakah maksudnya Dewas yakin bahwa sanksi itu kan Perdewas bikin sendiri itu ya Opung ya? Itu udah cukup kayak gitu Opung untuk membuat katakan jera dari sisi etik kayak gitu. Ya mungkin pegawai emang ada pidana, ada tindakan lain, tapi dari sisi etik apa menilai itu udah cukup. Maksudnya kita yang di luar kayak ngerasa ngeliat aneh, orang terima ratusan juta kayak gitu di rutan cuma suruh minta maaf kayak gitu. Di sisi lain Pak Nawawi juga pernah dalam beberapa pertemuan pernah katakan dalam tanda kutip mengkritik Perdewas ya gitu ya, bahwa pimpinan KPK tidak boleh main golf, ya mereka bisa main badminton ya gitu. Harusnya nggak boleh main-main kalau kelakarnya beliau kayak gitu. Ya pertanyaan saya, mungkin nggak sih Dewas katakan mengkaji ulang sanksi yang dijatuhkan itu, karena kita yang di luar ngerasa aneh aja gitu, terima ratusan juta cuma suruh minta maaf. Terima kasih. Izin Mas Ali, Opung, Rahmat dari Merdeka.com mau nanya perihal untuk yang lurah tadi,
ini secara teknis untuk penunjukan lurah ini apakah memang ditunjuk secara random atau memang sudah ada pesanan untuk lurah tersebut. Lalu kedua untuk tadi perihal dari pihak tahanan yang dituakan yang memberikan kepada lurah ini, apakah nantinya akan terjerat sebagai aktor, karena sebelumnya dari pihak KPK yang menyebut hanya menjerat aktor-aktor yang terlibat dalam pungli tersebut. Terima kasih. Ya, lanjut soal lurah itu totalnya berapa ya Opung? Tadi soalnya namanya kan beda-beda itu. Yang Lurahnya maksudnya? Totalnya. Total yang sebagai lurah gitu. Oke. Itu. Terus untuk yang 3 yang belum disidang itu siapa saja sih, mungkin boleh dibuka sekalian gitu. Nah kemudian mungkin ke Mas Ali ya, yang tadi kan ada 12 yang dikembalikan ke sekjennya, itu nanti tindak lanjutnya seperti apa sih itu? Apakah dia tetap masuk di pidana atau bagaimana? Termasuk yang 78 juga akan pidana. Cukup ya, saya kira mewakili semuanya pada sore hari ini. Terima kasih atas responnya. Kami silakan Pak THP ataupun Bapak Ibu Dewas untuk menanggapi pertanyaan dari beberapa teman media tadi. Baik, yang pertama, yang berhubungan pertanyaan ini ada 7 semua, tapi kurang lebih sama aja. Yang pertama, bagaimana eksekusinya nanti? Eksekusi itu akan dilakukan oleh Sekjen KPK. Bagaimana bentuknya, mereka nanti akan membuat berita acara dan mereka menerima secara langsung mereka-mereka yang telah dihukum itu dalam permohonan maafnya itu secara terbuka dan langsung. Ini akan kami bicarakan lagi sama Sekjen. Mungkin nanti karena ini ramai, ya cukup banyak orangnya, mungkin kita buat ini dalam satu bentuk, suatu upacara. Nanti kita akan bicarakan itu kepada Sekjen. Tetapi menurut ketentuan peraturan Dewas, sudah ada apa yang harus dia bacakan. Mereka masing-masing harus membacakan apa, sudah ada di dalam peraturan Dewas, dalam buku ini. Kemudian ada berita acaranya, begitu cara pelaksananya. Di depan siapa? Di depan Sekjen selaku PPK. Karena semua pegawai KPK ini di bawah pembina pegawai, pembina pejabat, pembina kepegawaian. Dalam hal ini Sekjen. Kedua, tahanan yang memberikan. Ada berapa banyak? Silakan Bu, ada catatannya? Nanti dijawab. Siapa itu Saudara Hengki? Saudara Hengki ini dulu pernah menjadi pegawai KPK sebagai PNJD, pegawai negeri yang dipekerjakan yang berasal dari Kumham. Dia dulu juga berada di pegawai yang dipekerjakan di Rutan KPK sebagai koordinator keamanan dan ketertiban. Sekarang sudah tidak ada lagi di sini. Saya tidak tahu di mana, katanya sudah di DKI. Pemda DKI, ya, Pemda DKI. Dalam kasus ini memang kita tidak periksa dia, karena menurut pembuktian semua terperiksa mengaku. Jadi kami merasa tidak perlu sampai memeriksa dia lagi, karena sudah terbukti menerima uang semua ini. Nah, dialah yang pada mulanya menunjuk orang-orang yang bertindak sebagai lurah yang mengumpulkan uang dari tahanan. Tahanan itu sendiri sudah dikoordinasikan oleh seorang yang dituakan di situ, yang diberi nama Korting, koordinator tinggal kali namanya, aku nggak tahu, Korting, koordinator tempat tinggal. Nah, itulah yang mengkoordinir setiap bulannya dari para tahanan-tahanan. Setelah terkumpul, itu diserahkan kepada lurah. Siapa yang menunjuk lurah ini? Pada awalnya adalah Hengki. Nah, kemudian setelah Hengki tidak ada lagi, kemudian mereka menunjuk lurah
antara mereka yang dituakan, tentunya yang dipercayakan juga, yang dituakan. Begitu. Awal mulanya sehingga terstruktur secara baik. Ya. Jadi ini pungli ini memang sudah terstruktur secara baik. Ya. Angka-angkanya pun dia yang menentukan pada awalnya. 20 sampai 30 juta kalau memasukkan handphone. Ya. Begitu juga tiap bulan harus store 5 juta supaya bebas untuk memakai handphone. Nah, begitu. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, apa upaya KPK? Apakah bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menghukum orang seperti begini? Ini saya perlu kasih tahu lagi, bahwa setelah berubah menjadi ASN, maka hukuman kita tidak bisa lain daripada hukuman yang namanya sanksi moral. Karena sanksi etik pada ASN itu sanksi moral. Dulu kita bisa berhentikan orang. Sudah pernah kita lakukan sebelum waktu kita menjadi ASN. Sudah banyak. Sebelum tahun 2021, Dewas memutus perkara memberhentikan pegawai karena melanggar etik. Sekarang ini tidak begitu lagi. Baru bisa diberhentikan kalau sudah melanggar disiplin PNS. Disiplin PNS ini bukan merupakan ranah daripada Dewan Pengawas untuk mengadilinya. Itu akan diadili oleh Sekjen ke bawah. Termasuk juga inspektorat. Makanya dalam kasus-kasus ini kami rekomendasikan kepada Sekjen untuk dikenakan pelanggaran disiplin. Jadi kalau mau diberhentikan, dipecat dan sebagainya itu nanti pada waktu diputus dalam pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah loh. Nomor 94 tahun 2021. Jelas? Jelas? Oke. Berikutnya. Apakah ini bisa mengembalikan, itu tadi sudah saya jawab, apa efek jerahnya? Hanya permintaan maaf. Ya, kalau memang sekedar permintaan maaf, saya juga mungkin sepakat dengan Anda. Ya, mungkin tidak ada efek jerahnya. Mungkin. Tapi malu juga loh kalau sudah diumumkan. Tapi untuk efek jerah yang lebih kuat lagi, nanti kalau sudah dikenakan pelanggaran disiplin. Jadi jangan salahkan Dewas, memang sudah berubah. Begitulah kalau ASN. Ngerti nggak? Dulu memang tidak. Kalau dulu kita belum ASN, Dewas bisa memberhentikan. Apa itu sudah pernah? Pernah. Sebelum tahun 2021, bulan Juni. Tapi apa mau dikata sekarang? Memang itulah. Kecuali pimpinan KPK. Kalau pimpinan KPK itu bukan ASN. Ya, jelas ya? Mungkin nanti kalian bilang, kenapa Syahnu Bapak hukum mengundurkan diri? Mereka bukan ASN. Siapa ASN? Aparatur Sipil Negara. Siapa itu? Pegawai KPK. Oke ya. Karena tadi juga saya sudah ditanya orang di luar. Kok cuma permintaan maaf? Itu. Makanya ini saya perlu tekankan. Supaya kalian jangan salah nulis juga ya. Kenapa permintaan maaf? Karena sudah berubah menjadi ASN. Itu tulis. Ya, itu tulis.
Karena saya sudah terima ini. Banyak orang bilang itu, iya. Untuk pegawai, iya. Kalau untuk pimpinan, tidak. Kenapa tidak? Karena pimpinan bukan ASN. Kami juga, kalau kami melanggar etik, tidak, maaf. Tidak, maaf. Bisa diberhentikan. Kenapa? Karena kami bukan ASN. Oke ya, jadi jelas ya Pak pertanyaan ini. Bukan mau kami, memang itu aturan. Ya, ASN itu hanya bisa diberhentikan dengan pelanggaran disiplin. Ya, itu PP 94 tahun 2021. Ada lagi peraturannya Yunto peraturan BAKN nomor 6 tahun 2022. Peraturan pelaksananya. Memberhentikan ASN itu tidak gampang sekarang ini. Berapa totalnya? Berapa total uangnya? Nanti dijelaskan oleh Ibu Albertina. Maaf, apa sudah cukup? Apa enggak boleh dikaji ulang? Ini kembali lagi tadi pertanyaanmu. Apa enggak boleh dikaji ulang peraturan Dewan Pengawas ini tentang kode etik? Enggak bisa. Memang udah maksimal itu. Ada aturannya. Dewas tidak punya kewenangan lagi untuk memberhentikan orang. Memberi sanksi yang lebih daripada sanksi moral. Ya. Tidak ada lagi. Saudara Hengki, ya tadi sudah saya jelaskan, Hengki. Ada 12 yang dikembalikan. Yang dikembalikan ini karena dia melakukan perbuatan ini, menerima uang ini pada tahun 2018 dan 2019 sebelum adanya sebelum adanya Dewan Pengawas. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam kode etik kami ini yang kami buat ini, kami tidak berwenang untuk mundur ke belakang sebelum ada kami. Begitu. Jadi kami hanya mengadili yang setelah ada kami ke depan. Semua pelanggaran-pelanggaran zaman dulu yang bahala itu, yang belum pernah diputus, kami tidak berwenang lagi untuk ke situ. Itu sebabnya ada di antara mereka itu 12 orang dari 90 orang itu. Nah, oleh karena ini kita serahkan saja kepada, nanti diuruslah itu oleh Sekjen, mungkin kepada Inspektorat. Mungkin. Itu saja dari saya, ditambahkan oleh Ibu Albertina lagi, lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan orang-orang yang memberi dan total uang yang diterima oleh para petugas tahanan tersebut. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Kami lanjutkan. Yang kami lanjutkan pertama mengenai masalah eksekusi putusan permintaan maaf. Ya, itu kalau di dalam peraturan Dewan Pengawas itu sudah diatur tentang cara eksekusinya yang langsung terbuka tadi. Itu kalau menurut peraturan Dewan Pengawas yang dikenakan sanksi itu membacakan permohonan maafnya itu di depan pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini adalah Sekjen, kemudian direkam audio visualnya, jadi direkam videonya permintaan maafnya itu, kemudian permintaan maafnya itu akan disiarkan di dalam TV milik KPK. Begitu. Ya, di dalam portal KPK dan bisa dilihat oleh seluruh pegawai KPK. Itu permintaan maaf secara terbuka langsung tadi. Jadi videonya, jadi sehingga pegawai KPK itu melihat ini loh orang yang dihukum melanggar kode etik. Maksudnya apa? Untuk efek jera. Efek jera kepada siapa? Kepada pegawai-pegawai lain. Kita kalau mau melakukan pelanggaran, kalau nanti saya dikenakan sanksi, saya akan
membacakan seperti itu. Jadi kita dari Dewan Pengawas ini membiasakan budaya malu. Kita malu untuk melakukan pelanggaran karena nanti seperti itu. Itu pelaksanaannya nanti. Meskipun tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pengawas, mungkin apakah ini akan kita dalam praktek nanti akan dilakukan di dalam suatu apel terbuka atau bagaimana, nah, itu mungkin akan dipikirkan nanti. Tapi yang sekarang telah tercantum di dalam peraturan Dewan Pengawas seperti itu, cara eksekusinya. Kemudian yang berikut yang ditanyakan adalah mengenai siapa saja tahanan KPK yang pernah memberikan. Banyak, Mas. Banyak. Hampir semua tahanan KPK yang pernah ditahan di sini itu memberikan. Kami tidak di putusan tidak kita sebutkan satu persatu. Mengapa? Karena kita ini dari Dewan Pengawas ini melihat dari sisi etiknya. Dari sisi etik, dari sisi yang menerima. Yang menerima adalah pegawai kami. Kami tidak mengadili yang memberikan. Sehingga yang tahanan-tahanan memberikan tidak masuk di dalam putusan. Kalau ini nanti diproses secara pidana, itu kami bukan kewenangan kami. Ya, jadi kami hanya menjelaskan tentang orang-orang yang menerima. Tapi yang memberikan siapa? Tahanan-tahanan, orang-orang yang pernah ditahan di rutan KPK. Siapa saja? Hampir semuanya pernah memberikan. Di 3 rutan itu ya, rutan di Guntur, rutan di C1 dan rutan di Gedung MP. Hampir semuanya. Apakah ada yang tidak memberikan? Ada yang tidak memberikan. Karena apa? Ketidakmampuannya. Contohnya tidak semua tahanan-tahanan perkara korupsi itu adalah mampu. Misalnya hanya yang sebagai ajudan, yang adalah belum sebagai pegawai negeri, hanya pegawai outsourcing dan sebagainya, itu kan ada juga yang ditahan kan. Nah itu ada yang tidak memberikan. Tapi sebagian besar ya bisa kita katakan lebih dari 90% memberikan. Hanya tidak masuk karena ini mereka adalah pemberi. Kemudian yang berikutnya mengenai berapa jumlahnya. Jumlahnya sampai saat ini sebenarnya kalau kita katakan jumlah yang pasti sebenarnya tidak. Kurang lebih, bahkan mungkin lebih dari itu. Tapi hanya berdasarkan pengakuan mereka. Karena kasusnya ini kan sudah lama sekali. Ya, sehingga bukti-bukti yang tertulis, dokumen-dokumen yang tertulis itu sudah tidak ada. Bahkan banyak penyerahannya itu secara tunai. Sehingga sulit kita mendapatkan jumlah yang pasti. Tapi berdasarkan jumlah yang sementara yang kita perkirakan itu dan bisa kita katakan cukup valid karena ada data-data didukung oleh dokumen-dokumen itu adalah sejumlah lebih dari 6 miliar. Lebih dari 6 miliar yang diterima oleh orang yang sudah kita jatuhi sanksi tadi ya, 90 orang tadi. Lebih dari 6 miliar. Kemudian kami lanjutkan lagi, ada yang menanyakan mengapa tidak dikembalikan ke instansi asal. Mengapa tidak dikembalikan ke instansi asal? Kami tidak mau mengembalikan karena masih ada proses yang harus dijalani di KPK. Kalau kami putus kembalikan, lalu proses yang lain bagaimana? Kan dari Dewan Pengawas masih merekomendasikan kepada Sekjen sebagai pejabat pembina kepegawaian untuk menindaklanjuti proses disiplin. Kalau Dewan Pengawas mengembalikan proses disiplin tidak kita laksanakan lagi nanti. Kemudian teman-teman juga tahu bahwa KPK pun sedang melakukan penyelidikan juga masalah pidananya. Sehingga Dewan Pengawas belum memutus mengembalikan mereka karena alasan tadi. Masih harus proses disiplin, masih ada lagi proses pidana. Sehingga tetap di sini supaya ini bisa diselesaikan oleh KPK. Lalu kemudian berikutnya lagi
tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua mengenai Hengki. Hengki kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia sekarang menjadi pegawai di Pemprov DKI. Untuk etik kami tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk pidana masih bisa dijangkau. Karena kewenangan pidana itu ada pada KPK untuk memproses itu. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana mengenai disiplinnya, nah disiplinnya ini juga kami sudah tidak bisa, tentu saja di sini sudah tidak bisa menjangkau karena dia sudah di Pemprov DKI. Namun demikian untuk pegawai yang ini kemudian ada juga PNYD dari Dewan Pengawas, kami pikir akan kami juga memberikan putusan kami juga atau memberitahukan kepada instansi asalnya mengenai proses etik yang telah dijalani di sini. Proses etiknya itu. Lalu kemudian mengenai penunjukan lurah. Penunjukan lurahnya itu bagaimana? Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat awal mula mereka memberi pungutan-pungutan itu sebenarnya belum tersusun secara sistematis. Jadi masih pribadi-pribadi, berikan, pribadi-pribadi berikan begitu. Lalu kemudian setelah adanya Hengki, mulai dibuatlah secara sistematis. Dari pihak tahanan ada yang disebut korting yang mengumpulkan, kemudian dari pihak KPK, dari pihak pegawai, itu ada yang disebut lurah tadi. Yang menerima dari korting lalu membagikan kepada penjaga-penjaga rutan itu secara langsung atau melalui komandan regunya. Begitu. Itu sistemnya. Jadi sudah lebih sistematis setelah adanya Hengki. Dan kemudian setelah ada Hengki pergi, itu kan juga ada lagi yang lainnya dan mereka menunjuknya itu secara langsung. Oh, ini aja yang dituakan. Istilah mereka yang dituakan. Tapi banyakan menggunakan istilah lurah. Ya, karena Hengki juga sudah pindah. Kemudian kalau ditanyakan lagi, ada tadi lagi yang menanyakan ada berapa orang lurah? Ada berapa orang lurah? Sampai saat ini kami ketahui itu ada sekitar 9 orang. Yang bertindak sebagai orang yang dituakan tadi, yang mengumpulkan tadi. Ya, sekitar 9 orang. Yang sudah ada istilah lurah itu. Kemudian selanjutnya lagi, seperti kita ketahui bahwa dulu sudah kita umumkan masih 90 orang yang sudah kita sidangkan, masih ada 3 ya. Nah 3 itu dalam waktu singkat ini akan segera disidangkan lagi. Masih ada 3 orang, itu mantan PLT Kepala Rutan, kemudian Karutan yang sekarang, dan 1 orang lagi PNYD dari Polri. Masih 3 yang belum disidangkan. Kemudian yang itu hanya tambahan saja supaya teman-teman tidak bertanya lagi mengenai yang tiga yang mana, bukan yang 3 lalu kami diamkan, tidak. Akan segera diselesaikan. Nah, perlu mungkin kami sampaikan di sini bahwa bukan berarti permintaan maaf yang kita putus itu hanya selesai begitu saja. Dengan adanya rekomendasi dari Dewan Pengawas, Sekjen itu akan menindaklanjuti untuk proses disiplin. Mungkin rekan-rekan media sudah tahu salah seorang pegawai rutan juga yang sudah diberhentikan. Kasus Mustarsidin, mungkin teman-teman media sudah tahu dan itu juga diliput. Itu dihukum oleh Dewan Pengawas juga permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Kemudian merekomendasikan kepada Sekjen untuk menindaklanjutinya proses disiplin. Ditindaklanjuti oleh Sekjen proses disiplin.
Baik, terima kasih Pak Ketua Dewas dan Bapak Ibu Dewas tadi yang sudah menjelaskan dan merespon pertanyaan dari teman-temannya. Mungkin ada yang disampaikan lagi sebagai penutup, Pak Ketua? Baik, semua yang telah kami sampaikan kiranya dapat dimuat, kalaupun mau dimuat secara benar, secara baik. Ya, khususnya yang menyangkut kenapa sanksinya hanya minta maaf. Jawabnya apa tadi? Ya, jadi jangan salah. Kenapa itu saya tekankan? Sudah banyak yang masuk ke saya. Nanyakan soal itu, bahkan ngejek pula lagi. Aneh, ya. Masa? Itu, gitu. Jadi tolong, jadi jangan ada lagi, nggak tahu, memang begitu. Ya, akibat daripada sudah berubah status menjadi ASN. Pegawai negeri sulit untuk memberhentikannya. Kalau diberhentikan, dia bisa juga tun. Ini, betul ini. Tanya pegawai-pegawai ASN ini, betul Pak ya? Jadi, ya. Jadi Dewas hanya bisa membuat sanksi yang namanya sanksi moral. Apa itu? Mohon maaf. Terbuka, langsung, tidak langsung. Ini karena banyak, mungkin nanti kita bikin sedikit yang lebih keras. Bagaimana permintaan maafnya ini. Ya. Baik, dari kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya yang sudah lama menunggu di sini. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari kami. Itulah yang bisa kami sampaikan ini hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dewas yang sudah menyampaikan perkembangan dari dugaan tadi ya, kecurangan, korupsi ataupun etik khususnya untuk Dewan Pengawas. Tapi kami ingin memastikan bahwa paralel 3 yang sering kami sampaikan bahwa selain etik tentu juga ada disiplin dan proses di Kedeputian Penindakan yang sampai hari ini masih terus berjalan. Perkembangannya pasti kami akan sampaikan lebih lanjut pasca putusan dari Dewan Pengawas KPK pada hari ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.